Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam perkuliahan probabilitas. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang distribusi probabilitas kontinu. Kalau misalkan kemarin kita sudah membahas tentang distribusi probabilitas diskrit, nah sekarang kita akan membahas tentang distribusi probabilitas kontinu. Sebelum itu, karena kita kan kemarin sudah membahas tentang yang dinamakan dengan peubah acak ya kan, peubah acak. Nah, peubah acak itu sebenarnya kan digambarkan itu dengan suatu bentuk yaitu dinamakan dengan fungsi, nah fungsi distribusi. Nah, ini beberapa pertemuan atau ada video sebelumnya itu tentang fungsi distribusi. Sebenarnya kita berbicara tentang gambaran dari peubah acak itu, maka digambarkan berupa fungsi distribusi. Nah, fungsi distribusi ini gitu ya disebut sebagai fungsi. Jadi kalau fungsi distribusi ini disebut dengan fungsi distribusi peluang, maka ini yang akan kita bahas tentang distribusi peluang itu sendiri jika dan hanya jika. Jadi syaratnya itu kalau misalkan kita bicara tentang distribusi peluang itu jika terjadi fungsi untuk setiap fungsi kepadatan peluangnya itu adalah lebih besar sama dengan nol. Kan begitu ya? Artinya yang pertama kalau kita fungsi kepadatan apa namanya kumulatif dari fungsi itu sendiri em, adalah sigma dari fx, ini nilainya satu, ini kan kita bicara tentang yang diskrit. Jadi selalu ya kumulatifnya itu selalu nilainya satu. Sedangkan fungsi kumulatif dari x itu menggunakan konsep integral dari a sampai t hingga untuk fx dx ini bernilai juga satu. Nah, ini yang akan kita bahas yaitu tentang kontinu. Nah, kemarin juga kita sudah membahas tentang yang diskrit itu ada binomial, hipergeometri, dan Poisson. Nah, sekarang kita akan bahas ada dua nih, ada yang disebut dengan uniform dan eksponensial. Kita akan coba bahas satu-satu terkait dengan um, um, data distribusi seragam atau uniform distribusi. Ini apabila ada suatu variabel acak dikatakan memiliki distribusi seragam pada interval AB jika fungsi density probabilitas nilai X-nya adalah seperti ini digambarkan dalam bentuk fx tik 2 a, b gitu ya sama dengan dari apa namanya ada fungsinya 1 per b min a untuk interval X-nya dari A sampai B. Contoh interval dari A sampai B misalkan begini. Kita punya apa namanya Cartesius misalkan seperti ini. Nah, ini batasnya adalah di A sampai dengan di B. Maka ketika ingin mencari berapakah sih sebenarnya fungsinya? Fungsi atau si fx-nya itu sendiri. Maka ini kita dapatkan ada di sini. Nah, ini itu adalah ya kalau misalkan kita ingin mencari berapakah luas daerah yang ada di bawah kurva ini tentunya ini adalah nilainya 1 per b min a begitu seperti itu karena fungsinya adalah dari a sampai dengan b atau boleh juga kita baca dengan penulisan dari distribusi seragam ini x menyebar secara uniform dengan batas intervalnya dari A dan B, untuk A dan B-nya itu nilainya selalu konstan. Jadi dia penyebarannya itu selalu tetap. Nah, kan seperti itu. Sehingga kita bisa dikatakan bahwa sebuah variabel acak dikatakan berdistribusi seragam atau uniform apabila terdapat satu peubah acak yang dapat mengambil sembarang nilai pada selang interval A sampai dengan B gitu ya dari interval ini dari A sampai dengan B gitu jika peubah acak tersebut menyebar gitu ya menurut sebaran seragam kontinu maka peluang peubah acak tersebut adalah sama untuk setiap nilai peluang di sepanjang A sampai B ini. Jadi si peluangnya itu akan senantiasa sama begitu.
Nah, kemudian kita juga akan bahas tentang rata atau varian dari apa namanya distribusi uniform ini. Yang pertama kita bicara tentang rata-rata. Nah, rata-rata itu rumusnya tinggal A ditambah B batas atas batas bawah ditambah batas atas dibagi dua gitu ya. Nah, dari mana sebenarnya rumus ini kita dapatkan? Kita ingat nilai E gitu ya, nilai E itu karena kita bicara tentang ini ya, tentang kontinu maka menggunakan konsep integral. Jadi konsep integral dari rata-rata itu adalah A ke B untuk X kali Fx. Ini fungsi baku ya karena di ya, apa namanya di diskrit juga sudah kita bahas untuk mencari rata-rata itu adalah X kali Fx gitu ya. Gitu. Kalau misalkan E kali Fx dx. Nah, kemudian artinya nanti si Fx-nya itu tadi kita sudah dapatkan apa? Kan si Fx itu adalah 1/B-A untuk X-nya di antara A sampai dengan B batasnya gitu ya, dan 0 untuk X lainnya. Maka si fungsi Fx-nya itu diganti dengan 1/B-A. Nah, integral dari ini kan ini harusnya ada dx ya. Gitu. Artinya diintegralkan terhadap fungsi X. Nah, X ini. Nah, 1/B-A ini adalah konstanta. Konstanta. Jadi kita biarkan saja yang kita integralkan itu hanya X saja. Jadi kalau integral X dx itu kan integralnya jadi 1/2 X kuadrat kan. Nah, makanya kenapa di sini 1/2 X kuadrat. Karena di sini artinya gini loh. 1/2 X kuadrat gitu dikali dengan 1/B min A. Maka hasilnya jadi 1 per atau X kuadrat per 2 kali B min A. Gitu loh ya. Batas intervalnya dari A sampai B. Nah, kita tinggal masukkan saja, substitusikan. Batas atasnya adalah X-nya itu ganti dengan B, dikurangi dengan batas bawahnya adalah A. Berarti B kuadrat min A kuadrat. Nah, kita tahu kalau B kuadrat min A kuadrat bisa dipecah menjadi B plus A dikali B min A. Nah, tinggal kita coret saja sehingga dapatnya adalah B plus A per 2. Ini untuk nilai rata-rata. Jadi kita ingat untuk rata-rata sangat mudah. Nah, kemudian berapakah variannya? Kalau varian itu sebenarnya rumusnya B min A per 12. B min A kuadrat per 12. Dari mana rumusnya? Tentunya kita dapatkan bahwa varian itu kan EX kuadrat dikurangi EX dikuadratkan. EX-nya sudah ada apa? A plus B per 2. Tinggal kita mencari EX kuadratnya saja. Jadi EX kuadrat kita cari dari apa? X kuadrat kali Fx. Nah, Fx-nya sendiri kan ini. 1/B min A. Tinggal kita kuadratkan X kita integralkan X pangkat 2. Berarti 1/3 X pangkat 3 gitu. Makanya kan kenapa di sini hasilnya adalah 1/3 X pangkat 3 dikali 1/B min A. Jadi tinggal substitusikan B pangkat 3 min A pangkat 3 itu adalah bentuk penyederhanaannya adalah B min A dikali B kuadrat plus BA ditambah A. Nanti ininya kita coret sehingga kita dapatkan B kuadrat plus BA ditambah A kuadrat per 3. Nah, ini kenapa jadi seperti ini? Nah, sebenarnya kan kalau ada B plus A kuadrat itu rumusnya adalah min 2AB. Nah, di sini ditambah dengan AB itu sendiri. Nah, ini kan B kuadrat ditambah A kuadrat ditambah AB. Nah, yang ini itu kita rubah menjadi seperti ini. Nah, kan B kuadrat itu kan gini. B plus A kuadrat itu artinya kan B plus A dikali dengan B plus A. Artinya B kuadrat ditambah A kuadrat ditambah AB ditambah AB kan begitu ya, atau B kuadrat ditambah A kuadrat ditambah 2AB. Nah, kalau ingin ini kan jadi B plus A kuadrat. Sekarang kalau mau mencari ini tinggal 2AB-nya pindah ke kiri. Maka jadi B plus A kuadrat dikurangi 2AB. Makanya nih, nulis ini tuh B plus A kuadrat min 2AB itu dari sini. Penjelasan dari sini. Ditambah dengan AB. Ya sudah, min 2AB tambah AB jadi min AB. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan dapatkan masukkan ke rumus bahwa apa EX kuadratnya itu tadi sudah kita dapatkan yang ini. Nah, dikurangi dengan
A plus B per 2 dikuadratkan, hasilnya adalah B min A kuadrat per 12. Jadi kita bisa menggunakan rumus untuk varian itu dengan B min A kuadrat per 12. Nah, kita akan lihat contohnya. Sebuah kendaraan melaju dari Bandung menuju Jakarta memakan waktu tidak lebih dari 120 menit perjalanan. Apabila X menyatakan peubah acak untuk waktu perjalanan yang memiliki distribusi seragam atau uniform, maka tentukan pertama distribusi peluang perjalanan mobil tersebut. Maka kita akan tahu bahwa fungsinya sendiri berarti karena dia itu waktu perjalanannya sekitar 120 menit, berarti nanti kita fungsi fx-nya itu adalah 1 per B-nya itu berarti 120 ya. 120. Nah, berarti A-nya berapa? A-nya itu adalah 0. Kenapa? Karena kan mulai dari startnya dari 0. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti kita atau misalkan teman-teman disuruh mencari berapakah waktu memakan waktu di antara 60 sampai 120. Berarti nanti A-nya 60, B-nya 120. Nah, ini untuk X-nya itu di antara 0 sampai dengan 120. Sedangkan fungsi 0 itu untuk X lainnya. Gitu ya, seperti itu. Ini yang A. Untuk yang B berapakah misalkan peluang waktu perjalanan lebih dari 100 menit. Nah, berarti kalau yang lebih dari 100 menit, hati-hati. Berarti lebih dari 100 menit itu adalah integral dari 100 sampai dengan berapa? Karena lebih dari, berarti kan peluang X-nya lebih dari 100 gitu. Maka kalau peluang lebih dari 100, karena ini waktu pelajaran itu hanya sampai 120 menit, maka dari 100 sampai 120 gitu ya. Jadi kita tinggal masukkan saja rumusnya, tentunya gunakan rumus yang tadi itu. Kalau misalkan kita punya integralnya itu berarti integral B per A gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita akan masukkan angkanya, berarti nanti ini 101 per 120 dx. Nah, berarti tinggal masukkan 1 per 120 x, batasnya dari 100 sampai 120, berarti tinggal 120 kali 120 dikurangi 1 per 120 dikali berapa? Dikali 100 gitu ya. Batas atas dikurangi batas bawah. Berarti nanti 1 dikurangi 100 per 120. Berarti 1 min 5 per 6. Berarti jawabannya adalah 1 per 6 atau sekitar 0,167 ya, sekitar sekian peluangnya gitu. Jadi kalau kita ingin mencari berapa peluang waktu perjalanan lebih dari 100 menit itu sekitar 0,16 gitu. Nah, kemudian tentukan relatanya. Nah, yang C kalau relata E-nya itu berarti nanti B plus A dibagi dengan 2. Berarti B-nya kita punya berapa? 120 ditambah 0 dibagi dengan 2 sama dengan 60. Sedangkan kalau untuk variannya, varian dari X-nya itu berarti B min A kuadrat gitu ya, dibagi dengan 12. Berarti nanti 120 dikurangi dengan 0 dikuadratkan dibagi dengan 12. Berarti nanti 120 kuadrat dibagi dengan 12. Berarti nanti hasilnya adalah 120 kali 120 dibagi dengan 12. Berarti 1.200. Ingat variannya. Nah, bagaimana kalau misalkan standar deviasinya? Standar deviasinya berarti nanti standar deviasinya adalah akar dari 1.200. Gitu ya. Oke. Nah, ini kalau kita bicara tentang distribusi uniform. Nah, kita masuk ke distribusi eksponensial. Jadi untuk distribusi eksponensial itu, nah kita bisa katakan atau kita bisa menggunakan suatu distribusi eksponensial itu
ketika kita ingin memodelkan suatu kasus selang waktu di antara dua kejadian dari suatu peristiwa gitu ya, antara waktu kedatangan misalkan waktu menunggu obat antrian misalkan, atau waktu menunggu antrian, waktu menunggu misalkan pesanan makanan gitu ya, seperti nah itu bisa kita cari peluangnya berapa lama begitu. Nah dengan distribusi eksponensial ini bisa kita lakukan, tentunya lebih jauh dalam penggunaan di perusahaan-perusahaan. Kita bisa menganalisis seberapa misalkan besar pengeluaran yang bisa diminimalisir gitu untuk waktu tunggu suatu pemesanan barang dan lain sebagainya misalkan begitu ya. Dengan kata lain, distribusi ini digunakan untuk memodelkan waktu tunggu sampai sebuah peristiwa terjadi dan juga untuk memodelkan waktu antar terjadinya peristiwa gitu. Jadi ini benar-benar akan digunakan dalam dunia-dunia apa namanya kerja, bisnis begitu, atau misalkan teman-teman ada bergerak dalam bidang yang lain, ini bisa menggunakan distribusi eksponensial untuk memprediksi begitu ya. Nah, catatan penting juga dalam distribusi eksponensial, ini kurva distribusi eksponensial itu adalah menceng atau condong ke kanan. Jadi kalau misalkan eksponensial itu seperti ini. Nah, jadi mencengnya ke kanan begitu, seperti itu ya. Oke, jadi nanti luas daerahnya itu ada yang di bawah ini, gitu ya. Nah, puncak kurva distribusi eksponensial itu puncaknya itu adalah di X sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0. Jadi tertingginya itu ketika X sama dengan 0. Eksponensial. Dan nilai Fx akan menurun sejalan dengan nilai X yang semakin besar. Maka ilustrasi gambar ini sangat tepat. Gitu ya. Maka nilai X itu akan turun makin kecil kan. Nilai Fx mendekati 0. Ketika apa? Ketika si X-nya itu adalah semakin besar kan, X1, 2, 3 dan seterusnya begitu. Dan nilai X tertinggi itu adalah ketika X-nya sama dengan 0 gitu. Nah, apabila kedatangan atau jumlah kedatangan mengikuti distribusi Poisson gitu ya, maka suatu variabel random kedatangan akan mengikuti distribusi eksponensial. Nah, kita akan lihat di sini bentuk bahasa X disebut memiliki distribusi eksponensial dengan parameter theta gitu ya, dengan alfanya itu adalah 1/theta. Nah, jika nah probabilitas destiny gitu ya, fungsinya itu berbentuk density-nya ya, ini density ya, atau continue ya. Jadi probabilitas kontinu, fungsi probabilitas kontinu itu berbentuk seperti ini. Fx sama dengan lambda kali E pangkat min lambda X begitu ya. Nanti kita apa namanya, E-nya itu dengan nilai berapa? E-nya itu adalah 2,17 gitu, dan 8 sekian 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 ya. Tinggal dimasukkan saja nanti E-nya. Nah, penulisan dari distribusi eksponensial ini adalah dengan menulis gini: X tersebar eksponensial dari X apa namanya, menyebar untuk distribusi eksponensial dengan lambda gitu ya, seperti itu. Untuk rata-ratanya itu adalah 1/lambda. Jadi teman-teman langsung saja 1/lambda. Untuk pembuktiannya ada di catatan. Bagaimana kita mendapatkan 1/lambda itu sendiri. Kemudian untuk variannya adalah 1/lambda kuadrat, gitu ya. 1/lambda kuadrat. Nah, kemudian ini kesimpulan atau summary-nya dari dua pembahasan tadi. Kalau kita bicara tentang uniform continue, nanti probabilitas density function-nya atau PDF-nya itu sendiri adalah dengan Fx sama dengan 1/B min A, untuk A-nya itu di antara A sampai dengan B. Dan X 0 itu untuk X lainnya, maksudnya itu fungsinya adalah sama dengan 0. Untuk ekspektasinya B plus A per 2, variannya B min A kuadrat dibagi dengan 12. Sedangkan untuk eksponensial itu di antara 0 untuk X lainnya, dan di antara 0 sampai tak hingga itu untuk fungsinya adalah lambda kali E pangkat min lambda X, dengan rata-ratanya rumusnya 1/lambda, variannya adalah 1/lambda kuadrat. Oke, kita akan lihat contohnya. Apabila rata-rata mahasiswa S1 dalam menyelesaikan soal UTS merupakan suatu perubahan acak distribusi eksponensial gitu ya, dengan rata-rata pengerjaannya itu adalah 5 menit.
Maka berapakah peluang seseorang akan menyelesaikan soal dalam kurun waktu kurang dari 3 menit? Nah, ini pertanyaannya. Berarti nanti jawab di sini. Pertanyaannya itu adalah yang diketahui mu-nya dulu ya. Mu-nya adalah 5. Kemudian lambdanya itu berarti 1/5. Gitu ya. Nah, pertanyaannya ditanyakan adalah berapakah probabilitas untuk X-nya itu waktu kurang dari 3 menit. Nah, kalau yang seperti ini tentunya bagaimana cara menuliskannya? Kita bisa menulis PDF-nya sendiri. PDF-nya sendiri kan rumus density-nya itu kalau ada fx sama dengan lambda E pangkat min lambda X untuk X lebih besar daripada 0 dan 0 untuk X lainnya. Gitu kan ya, seperti itu. Nah, atau seperti ini tuh boleh juga penulisannya tadi apa? X-nya di antara 0 sampai dengan tak hingga gitu. Atau ini X lebih dari 0 gitu ya. Untuk apa namanya? Batas intervalnya dari 0 sampai dengan tak hingga begitu. Boleh juga seperti ini X lebih dari 0 karena kan dari 0 sampai tak hingga kan ke kanan gitu. Untuk X lainnya maka boleh nanti PDF-nya itu berdasarkan soal ini kita akan dapat menulis bahwa fungsi density-nya itu adalah sama dengan lambdanya adalah 1/5 E pangkat min 1/5 X untuk X-nya lebih dari 0 misalkan dan 0 untuk X lainnya gitu. Oke ya, jadi ini fungsi density-nya. Kemudian kita akan cari sekarang berapakah tentunya probabilitas atau peluang seseorang dapat menyelesaikan soal dalam kurun waktu kurang dari 3 menit. Maka nanti kita P di sini X-nya kurang dari 3 menit. Ini karena kita bicara tentang apa? Density berarti kontinu, maka menggunakan konsep integral. Integralnya dari berapa? Dari min hingga sampai dengan 3 karena kurang dari 3. Kalau kurang dari 3 itu bisa dari min hingga sampai hingga. Di sini untuk fx dx. Nanti kita dapatkan jadi berapa? Nah, kita bisa pecah dari min hingga sampai dengan 0 gitu ya. Untuk fx dx ditambah dengan dari 0 sampai dengan 3 fx dx gitu. Jadi kita bisa kerjakan seperti ini. Nah, sedangkan fx-nya sendiri itu apa? Yang ini fungsinya berarti nanti integral min hingga sampai 0 untuk 1/5 e pangkat min 1/5 x dx ditambah dengan integral 0 sampai 3 untuk 1/5 E pangkat min 1/5 X dx. Nah, teman-teman perhatikan, berarti kan kalau kita integralkan sesuatu gitu ya, integralkan sesuatu nanti kita menemukan E pangkat X. Kan E pangkat sesuatu X aja hasilnya, integral ini kan tetap. Nah, kalau kita integralkan batas atasnya 0, E pangkat 0 kan 1 ya. Seperti kemudian 1 kemudian dikalikan dengan nanti ada X lagi berarti nanti jadi 0. Kemudian ada E pangkat hingga. E pangkat min hingga itu kan 0 nilainya. Sehingga nanti kita bisa tuliskan ini sama aja dengan 0 ditambah integral 0 sampai 3 untuk 1/5 E pangkat min 1/5 X dx. Nah, kita tinggal mengintegralkan sekarang. Maka kita coba integralkan untuk nilai dari integral 0 sampai 3 1/5 E pangkat min 1/5 X dx. Nah, catatan ingat, catatan jadi kalau ada integral E pangkat AX dx itu ini sama dengan apa? Ini sama dengan 1/A kali E pangkat AX plus C. Gitu ya, jangan lupa ini hasil dari integral ini. Maka ini kalau kita integralkan hasilnya menjadi 1/5 kita. Nah, yang ini berarti nanti 1 per gitu ya, min 1/5 gitu kali X pangkat di sini berarti min X/5. Batasnya dari berapa? Dari 0 sampai 3. Nah, kita sederhanakan dulu. Ini jadi hasilnya 1/5 dikali min 5. E pangkat min X/5. Batasnya dari 0 sampai 3. Hasilnya adalah jadi min
E pangkat min X per 5 batasnya dari 0 sampai 3. Nah, berarti tinggal tuliskan min, kita ini saja, E pangkat min 3 per 5 dikurangi E pangkat min 0 per 5. Nah, hasilnya berapa? Min dari E pangkat 3 per 5 itu kan sebenarnya nilainya adalah 0,548 dikurangi dengan 1. Hasilnya adalah negatif dari min 0,451. Hasilnya jadi 0,451. Sekian. Jadi kalau kita bicara tentang berapakah peluang seorang akan menyelesaikan soal dalam waktu lebih cepat atau misalkan kurang dari 3 menit. Kalau 3 menit kan berarti ya cepat banget ngerjainnya sekitar 0,45. Bagaimana misalkan seorang mahasiswa mampu mengerjakan soal itu dalam kurun waktu misalkan 2 sampai 4 menit misalkan, berarti integralnya nanti dari 2 sampai 4 begitu. Jadi teman-teman tinggal masukkan begitu saja. Nah, ini kita bicara tentang distribusi uniform dan distribusi eksponensial. Baik, sementara itu dulu untuk penjelasan kali ini. Nanti kita akan bertemu lagi dalam perkuliahan selanjutnya. Terima kasih.